Oke, halo semua. Balik lagi ke rekomendasi mingguan. Kita review dulu. Seminggu ini market kita bagaimana. Pertama kita lihat dari IHSG kita dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. IHSG cenderung sideways dengan support di 6.820 dan resisten di level 6.930. Nah, ini kita menandakan bahwa sekarang IHSG kita ini berada di level resisten. Ya, kita melihat resistennya IHSG kemarin hari Jumat, closingnya di resisten. Dan berarti minggu depan akan ada penentuan apakah IHSG bisa mencoba untuk break level 6930. Kalau belum bisa, sesuai dengan sesuai dengan review review bulanan, ada kemungkinan IHSG masih bakal ngetes dulu ke support, baru bisa break sekali lagi. Nah, jadi prediksi minggu depan ada kemungkinan bisa ada terjadi sebuah koreksi yang wajar, koreksi yang biasa saja, tetapi tidak akan tidak akan membahayakan market terlalu parah. Nah, dengan di sini kita juga melihat sebuah potensi IHSG membentuk pattern inverted head and shoulder. Ini headnya, ini shouldernya, dan ini lagi membentuk sebuah shoulder. Ada satu potensi. Jadi kita lihat kemungkinan besar penentuan akan dijadikan pada esok hari. Kenapa esok hari? Karena kita buka kalender, seminggu ke depan apa saja yang bakal terjadi. Ya, besok hari Senin tanggal 6 jam 11 ada pengumuman GDP. Nah, di mana pengumuman GDP ini seharusnya market kita ini kenapa beberapa hari ini agak lumayan sepi ya? Karena memang market kita ini menunggu hasil dari interest rate kemarin dan juga menunggu hasil dari GDP yang akan diumumkan besok. Nah, maka dari itu kita melihat, oke, kalau misalnya market kita begini, ya ada kemungkinan besok pagi market kita masih bakal sepi. Nanti setelah sesi 2 itu baru kemungkinan bakal lebih bagus. Nah, apa hasil yang diprediksi oleh analis? Nah, analis memprediksi bahwa GDP kita bakal naik, ya. GDP kita bakal naik, tapi dibandingin dengan tahun 2021, GDP kita 2022 bakal naik. Nah, untuk per kuartal bagaimana? Kita perhatiin kondisi kemarin. Kalau per kuartal ya, kan Juli sempat naik, terus turun lagi. Nah, prediksinya di kuartal 4 ini bakal turun juga. Oke. Ini bakal turun juga. Jadi kan sebenarnya 1,81, prediksinya kuartal 4 bakal turun lagi ke sini. Nah, apakah resesi? Enggak, karena resesi itu berarti kalau minus 2 kali. Oke. Nah, terus selain itu ada yang penting lagi, kita melihat di tanggal Selasa tanggal 7 ada balance of trade ekspor impor kita, dan juga nih tanggal 8 nih ada sebuah speech dari Powell ya. Kita melihat kondisi suku bunga dari US tuh bakal berjalan sampai ke arah mana. Apakah masih bakal kenceng? Dan kemarin yang hasil yang diumumkan pada tanggal 2 itu sebenarnya bagus. Kenapa? Mulai kelihatan bahwa suku bunga US tuh udah mulai mentok. Karena cuma naik 25 bps, padahal bisa naik lebih, 50, 75 masih bisa. Tapi cuma naik 25 tuh menunjukkan bahwa oke, ini udah mulai mentok, ini mulai bagus. Gitu. Oke, berarti untuk minggu depan hanya sampai sana, nggak ada sesuatu yang menarik lagi. Tapi yang paling penting adalah besok ini, GDP ini. Kalau hasilnya, konsensus kan hasilnya 0,33 ya, untuk quarter on quarter. Kalau hasilnya bisa di atas konsensus atau di atas forecast, anggaplah hasilnya 0,5, 0,6, berarti market kita kemungkinan besar akan break resist. Kenapa begitu? Karena itu melihat hasil bahwa berarti GDP kita itu masih kuat. Ya, bahkan dari analis saja yang prediksi turun, masih bagus. Yang luar biasa bagaimana? Luar biasa jika dari previousnya 1,8 ya, yang ini 1,8 dia naik ke angka 2. Itu kemungkinan paling bagus. Cuman jujur aja ya agak susah. Karena dari hasil analis pun agak rendah. Di kepala 0,3, 0,4 gitu. So anyway, kita melihat market kita lumayan oke, GDP kita juga masih bagus ya. Berarti apa arti resesi? Ya kalian silahkan nonton di video Market Outlook 2023. Apakah Indonesia bakal resesi? Karena menurut gue, Indonesia tuh nggak mungkin resesi. Kemungkinan Indonesia terjadi resesi itu sangat kecil. Dengan berbagai faktor yang terjadi. Oke? Kita melihat market secara komoditas ya. Komoditas pada koreksi. Nah, semingguan mau koper, mau emas, ya emas juga udah sampai ke 1.800 lebih, nikel dan segala macam. Menurut gue ini sebuah potensi, sebuah kesempatan buat kalian yang mau ngambil saham-saham yang berbasis metal-metalan, terutama yang berbasis emas, lumayan menarik gitu.
Untuk oil ya kemungkinan bakal tinggalkan terlebih dahulu, sama juga dengan coal. Ya, kita wait and see terlebih dahulu untuk masa-masa sekarang. Oke. Nah, kita lihat prediksi saham rekomendasi minggu lalu ya. Yang pertama ada BRMS. Oke. Dengan BRMS entry point kemarin di 175 sampai 181. Hari Senin kita dapat ya, bahkan di hari Selasa kita dapat di bawah juga 179, langsung naik. TP1-nya ada di angka 193, TP2 di 202. Nah, kita lihat di sini ya TP1-nya kecapai, TP2 belum kecapai. Nah, ini koreksi lagi ya, ada kemungkinan kalau gue lihat ini ada potensi untuk kita entry baru di 175 sampai 180. Oke. Yang kedua ada DKFT. Nah, kita mengambil momentum yang bagus terakhir di DKFT karena DKFT pas habis ini koreksi, emasnya koreksi lumayan dalam, jadi ya lumayan kita dapat. Hari Senin 127, lowestnya di 126, sedangkan entry point kita di 127, kita dapat dengan TP1, TP highest kemarin ke 137, sekarang kita TP2 di 139, TP1 di 135, ya kita dapat di TP1. Kondisi di KFT sekarang kita melihat ada potensi dia bakal menjadi sideways nya dengan support 123 dan resisten di 135. Jadi posisi untuk yang terbaik adalah kalian menunggu buy on weakness di 123 sampai 125 dengan nanti kalau misalnya buy on breakout di 135 di break kita silakan masuk. Oke, yang ketiga ada CTRA. CTRA lumayan mirip sama garis yang digambar minggu lalu. Hari Senin sempat di low 950, entry kita 930 sampai 970. Terus hari Kamis lumayan naik, hari Jumat hit ke TP1 kita, dimana ini sebuah resisten hit dan akhirnya koreksi lagi. Nah, kemungkinan besar akan dites sekali lagi 1020. Apakah bisa di break? Kalau bisa di break ya bagus. Kalau nggak bisa kita tunggu lagi nanti di sekitar 965. Oke, so TTRA dapat cuan, TP silakan. Dan yang keempat ada saham baru IPO yaitu Prey. Nah, Prey sendiri hari Senin kita dapat di lumayan bawah ya, 790, 800, 810 masih bisa dapat. Jalan ke TP1, setelah itu mulai koreksi. Nah, untuk sekarang posisinya kalau yang punya barang harusnya kalian TP kemarin, kalau masih punya ya tahan dulu, bisa jaga di level 750. Kalau belum punya tunggu lagi di agak bawah. Kita menunggu di posisi 715 ini lumayan menarik. Dari rekomendasi mingguan ya TP1 kecapai. Dan yang terakhir ada Yellow. Nah, Yellow sendiri sideways, momentum naik bagus. Hari Senin kita dapat entry, Selasa juga masih dapat, Rabu, Kamis dan Jumat jalan menuju ke TP1 dan TP2. Ya, kita lihat TP2 kita di 66 dan sedangkan Yellow highest-nya kemarin ada 74. Jadi ya masih punya silakan di hold. Yang masih mau entry, menurut gua prefer wait and see terlebih dahulu. Oke, jadi overall secara mingguan kita melihat ya dengan kondisi IHSG sideways ya, kita dapat persentase yang lumayan 8,26%. Oke. Nah, untuk minggu depan ada 5 saham. Yang pertama di saham konstruksi ada ADHI. Nah, kita kemarin dapat cuan di Wika. Nah, kita melihat ADHI yang kali ini masih menarik dibandingkan yang lain. Resisten ada di sini 520. Support ada di sini 462, 460. Nah, kita cari entry point 7%. Nah, kita ambil support yang di sini. Oke, entry point ADHI di level 480 sampai dengan 498. CL di 476. TP1 520 dan TP2 kita set di high sini 545. 520 dan 545. Oke, yang kedua ada saham BBRI. Nah, BBRI sendiri dari teknikal kelihatan banget ini break resistance, ini menarik. Ya, supportnya sekarang di sini. Oke, kita lihat apakah BBRI masih bisa melanjutkan positifnya. Kita melihat banyak saham banking yang memiliki profitability yang bagus ya. Ini BBRI juga profitnya bagus, estimasinya ya. Jadi kita cari entry point BBRI, jaga di sini 4550. BBRI 4550 sampai dengan 4750, CL di 4530.
TP1 kita set dia incaran atas ini 4950 dan TP2 di 5000. 4950 dan 5000. Oke, yang ketiga saham berbasis teknologi Bukalapak. Daripada Goto, yang gua lihat sekarang lebih menarik Bukalapak, jujur aja. Kenapa ya? Karena kita melihat Bukalapak kondisi bisnisnya masih lumayan bagus sekarang. Oke, kita tarik kemarin baru break high 294, sekarang di 304. Oke, kita entry Bukalapak di level 296 sampai dengan 304, CL di 292. CL 292, TP1 kita set harusnya bisa kecapai 316 dan ya sini 330. 316 dan 330. Yang keempat ada saham berbasis teknologi juga, MTech membentuk sebuah cup and handle yang sudah di break. Ya lumayan menarik, MACD juga udah mulai hampir ke atas 0, which is artinya ya lumayan bagus sebenarnya. Oke, kita cari entry point MTech di level 1120 sampai 1175, CL di 1110. Nah, target utamanya ada di sini, 1310 gitu, sebagai TP2. Dan target TP1-nya kita cari dulu. Nah, daerah sini lumayan nih, 1240. Oke, yang terakhir properti Pakuan. Nah, Pakuan sendiri juga udah break sideways. Momentum juga naik, bagus, mirip-mirip seperti Yellow, cuma ukuran perusahaan besar. Ya, support di sini baru di break, kita jaga di sini aja, 446. Kita entry Pakuan di 450 sampai 464, CL di 440. Ya, 440 CL masih oke. Tanggung, support terakhir kalian bisa jaga di 438, jadi CL di 436 closing. Ya, TP1 ini harusnya bisa kecapai 484 dan TP2 kita set di 500. Karena biasa pergantian kepala tuh yang susah. Oke, yang terakhir ada saham satu bonus, cuma ini agak tipis ya lotnya ya. Cuma gue lihat ini lumayan menarik. Tapi ya secara lot ini lumayan tipis, jadi ya perhatiin porsi kalian. Kenapa menarik? Karena kita melihat sebuah pola divergence ya di sini ya. Sini dia bikin low, ini high. Ini juga high, dan ini masih lanjut ke atas. Ya lumayan menarik di posisi sekarang dengan kita jaga supportnya di level sini bisa, cuma lumayan jauh 9%. MA20 nya lumayan nurut, kita jaga di MA20 aja 288, jadi entry-nya bisa di 288 sampai dengan 298, CL nya di 294. TP1 ya, kita lihat ini biasa ke TNCA kalau gerak lumayan cepat, 318 dan 332. Nah, TNCA ini nggak masuk part of mingguan, tapi ya gue lihat ini menarik. Jadi bagi kalian yang dapat nonton, yang rajin mau support channel YouTube gue, ya mungkin bisa dapat bonus dari TNCA. Oke, gitu aja buat minggu depan. Semoga bisa memberikan cuan. Oke, thank you.